Ya, Halo. shalom, Ya, shalom, shalom, Pastor. halo. Salam Halo. kenal. Ya, Iya, ya, iya. ya. Terima kasih sebelumnya buat waktunya ya untuk Oke, berbincang-bincang malam senang-senang hari ini. bisa, ya, senang bisa join sama-sama Iya, ya, ngomong-ngomong ya. ya. Ngobrol santai aja ya. Oke. Sebelum mulai, Gimana, gimana? Ya, ya, sebelum mulai kita doa dulu aja. Saya pimpin doa dulu. boleh, yuk. Ya, ya, ya. Ya, oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Saya bersama dengan Pastor Antoni Mulyono Tuhan untuk membahas sebuah tema yang menarik pada malam hari ini. Kiranya pembahasan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Berkati lidah bibir setiap kami ya Tuhan, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan lancar Tuhan. Dan berkati koneksi dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, Ya, amin. ya. Bagaimana kabarnya aku? Sehat-sehat, puji Tuhan. Wah, Ya, luar biasa. semua semua dalam lindungan Tuhan, Amin, amin. gitu. Di sana Ya, sehat-sehat juga? ya, sehat, puji Tuhan. Ya, pelayanannya gimana ini? Kena pandemi. Pelayanannya, pelayanannya Iya, ya sekarang semuanya televangelis semuanya ya. iya. Semua kita pelayanan Online, di online. ya online ah, begitu. Sementara begitu ya. Iya, Ya termasuk, harus begitu ya. iya harus begitu. Hmm, Termasuk connect group juga ya. ya CG-nya juga masih online juga. ya, semua kelompok-kelompok sel juga masih online. Hmm, Ah, yang ada ya hanya tapping tapping ibadah mungkin ya, iya, tapping ibadah. Tapi itu bukan ya terbatas juga. iya, Kita harus ngikut aturan dari pemerintah juga semuanya ya, sesuai dengan iya, protokol kesehatan yang tidak nggak boleh kita langgar ya begitulah. iya, iya, iya. Tapi kan ada sensasi yang berbeda ya ketika ibadah offline sama online ini. Ya, memang pastilah. Kerasa, Iya, pasti. kerasa banget nggak? Iya, pasti. Kalau mau jujur, semua orang pasti merasakan itu Iya, ya. iya, Dari offline dulu, terus kemudian jadi online itu kan sesuatu yang berbeda ya. Memang iya, banyak orang tidak siap ya kan. Banyak mhm, orang merasa iya, awalnya merasa kok begini. Tapi setelah jalan 3, 4 bulan, 5 bulan ini kan sudah jadi budaya baru iya, begitu loh. betul, iya, iya, Kan bahkan mungkin sekarang ini orang-orang bahkan lebih memilih online ya, iya, sementara ya, iya, ketimbang offline ya, karena iya, situasi juga masih naik turun seperti ini. iya, Ya itu sesuatu yang lumrah lah ya terjadi iya, di mana kita alami lah ya. iya, iya. Itu. Ah, kalau boleh tahu nih, sebelum jauh kita membahas tema yang menarik malam hari ini, eh, Ko Antoni ya, saya panggil Koko aja ya, biar lebih akrab Ya ya. boleh. Ya, Oke. ya, Ko Antoni mengambil teologi ya sejak awal. Ini memang Hmm, panggilan Tuhan atau keinginan sendiri? oh ya, ya saya bertobat waktu usia masih 13 tahun. Oh, Udah iya, lama, masih SMP kelas 2 gitu ya. Saya iya, masih ingat di sana dan kemudian awalnya sih rindu pelayanan, rindu melayani. Ya sudah seperti pelayanan biasa sambil sekolah kan. iya, Masih anak SMP, SMA kan, sekolah aktif di komisi remaja waktu itu. hmm, Tapi lama kelamaan setelah itu saya mulai merasa ada panggilan Tuhan yang lebih kuat, yang lebih spesifik daripada hanya sekedar volunteer begitu ya. iya, Ya prosesnya panjang sampai kemudian masuk ke dalam pelayanan sepenuh waktu dan kemudian Tuhan sempat kasih kesempatan untuk ambil sekolah misi, iya. mission school di Youth with a Mission di Bali, Oh ya, dan kemudian beberapa seminar-seminar dan juga kemudian Tuhan buka jalan di S1-nya ambil teologi, kemudian dalam waktu ya 3 tahun selesai dan kemudian sekarang ini sedang tesis, persiapan menuju tesis lah wah iya untuk ya, ke dua ini. wah luar biasa. Semangat kok buat tesisnya. Ya Iya semangat ya, harus. iya, iya. Nah, ini kita mulai berbicara tentang tema kita, apakah diberkati pasti kaya. Nah, ini sebelum, ini kan tema yang sedikit sensitif ya, kita ngomong berkat. Nah, berkat ini menurut pandangan Ko Antoni apa? Kalau menurut pandangan saya ini berkat ini bukan melulu tentang materi, bukan melulu tentang uang, tentang harta, tetapi kesehatan pun Hmm. menurut saya juga berkat. Nah, menurut Oh Ko ya Antoni bisa pasti. dijelaskan?
Iya pasti, apalagi kondisi begini ya, Iya, kesehatan tuh segala-galanya kan, kita betul. baru sadar ya toh. Iya, Orang yang dulu nggak pernah olahraga, mulai olahraga ya kan. iya. Dulu makannya ngaco, yang dulu, yang dulu makannya ngawur, sekarang mulai betul-betul jaga Jaga makan makan, gitu. ya. Jadi situasi yang buruk ini pun Tuhan bisa ubah jadi kebaikan untuk kita kan. Yes. Kita kan juga ngomong seperti itu. Jadi berkat itu sebetulnya luas sekali ya, sangat Iya, luas sekali. Ya, orang boleh punya 10 M, 100 M, kalau kena sakit loh, ya, habis semua pun bisa, betul nggak? betul, ya. Ya toh? Hmm. Itu jadi kita jangan terlalu melihat secara sempit bahwa berkat itu hanya sekedar ke masalah uang atau materi, tapi berkat itu secara luas ya, hidup kita ini ada dalam berkat-berkat Tuhan setiap hari. Iya. Nafas yang ini bukankah itu berkat? Yes, yes. Berapa? Sekali tarikan nafas berapa di rumah sakit itu? Iya. Iya. Habis satu tabung berapa itu harganya ya kan? Iya, iya. Nah, syukurilah, syukur kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini setiap hari. Ya sedikit banyak yang kita punya itu semuanya anugerah Tuhan. Syukurilah gitu ya. Yes. Iya, iya. Itu. Wow. Nah, berbicara tentang berkat ini kan pasti kita mengenal juga yang Injil yang di sana yang sedikit menyimpang ya. Ada Injil kemakmuran. Nah, di dalam Injil kemakmuran ini kan pasti mengartikan tapi secara sempit ya. Kalau pengetahuan saya baca-baca ini kan mesti berkaitan tentang harta, materi ya. Nah, ketika mengartikan itu kan mereka mengambil secuplik ayat firman Tuhan, tetapi pengertiannya yang sebenarnya bukan menurut konteks dari Alkitab tersebut kan, kebanyakan seperti itu. Iya. Nah, kenapa kok bisa muncul pandangan seperti itu? Muncul Injil kemakmuran seperti itu. Iya. Panjang sih ceritanya sebetulnya ya, tapi to make it short bahwa gini loh, kita tuh selalu kayak bandul gitu ya. Bandul tuh ke kanan, kiri, begitu ya. Jadi memang ada sejarahnya memang ya, bagaimana ketika awalnya kekristenan muncul itu kan di dalam situasi yang dalam mayoritas itu orang-orang pengikut Kristus itu tidak termasuk orang yang kaya, tidak semuanya, tapi mayoritas. Dan kemudian kita tahu bagaimana sejarah gereja, kemudian kekristenan dianiaya dan sebagainya, sampai kemudian di tahun 313 dalam sejarah gereja di sana ada yang namanya Edik Milano kan, bagaimana kemudian Kaisar Konstantin menjadi Kristen pertama kali dan gereja yang tadinya dibatasi betul, dianiaya, tiba-tiba jadi bebas begitu ya. Tiba-tiba dibebas dan mereka mengalami euforia. Ya kan, dari yang tadi nggak punya apa-apa, sekarang aksesnya kepada uang, kepada glory, kepada kekayaan, kepada pengaruh, posisi, jabatan, belum lagi ada permainan-permainan politik di dalamnya, itu membuat mental gereja tidak siap kan waktu itu ya. Hingga kemudian klerik-klerik ya, para hamba-hamba Tuhannya ini ya, para imam-imam dan semuanya ini kemudian malah jatuh kepada ekstrim yang mereka tentang selama ini, kan begitu. Ya kan, jadi ini sebuah bandul yang terus terjadi seperti itu. Nah, kemudian kita tahu ketika itulah justru ketika kebebasan diterima itulah tahun 313 itu dan kemudian sejarah terus berjalan, di sanalah yang namanya proses sekularisasi gereja dimulai terjadi, ya kan, dan kemudian banyak, dan ini kita harus akui ya, kita belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita tidak perlu malu mengakui hal tersebut, justru kita harus belajar dari itu. So kemudian mulailah muncul imam-imam yang sangat kaya ya kan, dan dalam penyalahgunaan keuangan, politik dan semuanya yang semakin kemudian menghancurkan gereja. Kemudian timbullah yang namanya reformasi ya kan, dan sejarahnya seperti itu, dan itu, tapi itu terus terjadi dari waktu ke waktu ya kan. Nah, kalau mau dilihat dari sejarah seperti itu ya. Tapi juga yang saya lihat juga adalah orang-orang yang tidak belajar firman dengan sungguh-sungguh. Nah, ini masalahnya ya kan. Kalau kita hanya lihat sejarah, kalau kita hanya menyalahkan sejarah saja ya nggak bisa. Justru kita harus belajar dari sejarah, kesalahannya apa, lalu kita
belajar dari kesalahan itu. Nah, masalahnya banyak orang Kristen itu tidak suka untuk belajar firman, ya kan? Iya. Kurang suka untuk mendalami firman. Iya. Kalau datang ke gereja, jujur saja ya, di gereja yang notabene dalam tradisi kita ini, lebih banyak khotbah-khotbah yang sifatnya motivational, ya kan? Iya. Lebih banyak khotbah-khotbah yang sifatnya apa namanya, hanya di kulit luar begitu loh. Betul, ya. Nah, kita nih kehilangan kedalaman. Dan untuk bicara kedalaman itu nggak semua orang mau, nggak semua orang suka gitu loh. Dianggap tuh buang-buang waktu, nggak penting. Iya. Dan nggak ada hubungannya, dianggap tidak ada hubungannya dengan kekristenan kita. Padahal justru hal-hal yang di dalam itu loh yang membuat kita ini tercelik, terbuka, dan menyelamatkan kita sebetulnya. Yes. Nah, karena tidak punya pemahaman yang benar, ya, yang dalam dan benar dan lurus akan firman Tuhan, akhirnya jatuhlah ke dalam, Alkitab juga ngomong seperti itu sih sebetulnya ya, jatuh ke dalam berbagai macam ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya. Sebelum menyimpang dia pasti akan berat sebelah dulu, ya kan? Jatuh ke dalam satu ekstrim, tidak sadar, ya kan? Lama-lama kan miring, jadinya keikut, seperti itu. Contoh tuh menara Pisa di Italia itu, setiap tahun dia turun berapa tuh, dia miring berapa senti, ya kan? Iya. Lalu kemudian sama government di sana tahu nih, ini satu saat kalau tidak diatasi, ya kan, satu saat tidak ada lagi menara Pisa, ya kan? Iya. Yang ada adalah geragal itu, ya kan, geragal Pisa mungkin di bahasa Jawa apa itu, ya itu runtuhan bangunan, ya kan? Nggak ada lagi keajaiban dunia menara miring di Pisa. Nah, oleh karena itu kemudian pemerintah Italia membetulkan fondasinya itu. Jadi dia sekarang hari ini tidak miring lagi, tetap miring tapi dia tidak akan lagi turun lagi. So fondasi itu penting, dan fondasi ini yang banyak sekali orang-orang Kristen sebetulnya tidak mau, don't care ya, tidak mau peduli, tidak mau membenahi kembali, ya kan? Itu dia. Wow, luar biasa ini. Nah, berbicara tentang tadi itu, ketika kita nggak punya fondasi, nah akhirnya kita mengikut sesuatu arus yang kanan atau yang kiri. Nah, ketika kita mengikut arus yang kanan tadi, yang berbicara tentang kemakmuran, tentang berkat, yang berbicara tentang materi saja, sebenarnya orang Kristen ini kepingin kaya ini boleh apa enggak? Nah itu dia. Ya, kalau kita ditanya, semua kita, jujur, siapapun kita, ya pendeta sekalipun, kalau kita semuanya ditanya apakah pengen kaya, jawabannya sudah pasti jelas pengen lah. Iya, munafik ya. Semua orang pasti bilang iya, pasti pengen. Nah, tapi kita tidak boleh hanya berhenti di sana, tidak hanya titik, tapi harus koma dong. Komanya apa? Komanya adalah lalu bagaimana sebetulnya yang lebih penting adalah cara pandang kita terhadap yang namanya uang atau materi ini. Ini penting sekali. Dan ketika kita memiliki pemahaman yang benar, maka kita tidak akan jatuh ke dalam titik ekstrim yang akan membuat kita jadi menyimpang nantinya, ya kan? Nah, kita harus tahu satu hal, ya. Kalau kita mau kembali ke dalam dasar yang fondasional, ya kan, di dalam teks asli Alkitab contohnya ya, bahwa kata bekerja, ya kan, dan ibadah itu berasal dalam bahasa Ibrani, itu berasal dari satu akar kata, ya kan, efet, avoda, ya kan, bahkan itu juga diartikan sebagai budak, efet itu, ya kan. Nah, berarti ada kedekatan, ada kesatuan makna antara bekerja, ya, dan itu tadi, kan, dan berdoa. Kemudian muncul muncul semboyan ora et labora, ya kan, berdoa dan bekerja. Nah, ketika kita melihat itu, ya ternyata yang dihargai oleh Alkitab itu sebetulnya adalah kerajinan sebetulnya, ya kan, usaha atau kerajinan. Disinilah kita tahu satu hal, bahwa sebetulnya orang Kristen itu tidak boleh malas. Ya kan, ini sebelum kita ngomong soal kaya atau tidak, ya kan. Nah, karena teks Alkitab yang juga sangat-sangat stresif
atau menekankan tentang kerajinan, betul? Amsal contohnya. Betul. Iya. Malas, gila kepada semut, itu kan Iya. ya sebetulnya sedikit hina lah ya. Kita Iya. disuruh datang kepada semut yang ya kan, pelajari lakunya, jadilah bijak. Ya, jadilah bijak jika kamu punya kepandaian, maksudnya seperti itu loh. Iya. Ya, punya pemahaman, punya kepandaian, ya jangan kalah sama semut, ya kan? Alkitab juga ngomong, barang siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan, katanya. Yes, betul. Nah, berarti di sini teks-teks Alkitab itu sangat-sangat menekankan yang namanya kerajinan. Dalam segala hal. Orang-orang Kristen itu harus rajin. Ya, nah masalahnya di lapangan kadangkala nggak seperti itu. Banyak orang Kristen, ya semua sih, tapi juga semua, kalau kita ngomong kerajinan ya, banyak orang Kristen yang juga malas sebetulnya, ya kan? Tidak mau bekerja, tidak mau belajar rajin, tidak mau bekerja rajin, ya kan? Dan tapi juga pakai ayat, ya kan? Ayatnya apa? Kesukaannya biasanya. Oh, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, katanya kan? Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, itu yang maksudnya yang dinamakan sebagai comot ayat, tidak lihat konteks, ya begitu. Ya kan? Tidak tahu konteks dari ayat itu apa sebetulnya. Akhirnya banyak orang yang hanya bahasa gaulnya ongkang-ongkang kaki, ya kan, tidak mau bekerja, tidak mau belajar rajin. Kalau dia adalah seorang siswa atau mahasiswa, sistem belajarnya adalah sistem SKS. Katanya. Ya, sistem kebut. Kalau dulu semalam, sekarang sejam. Iya. Sejam sebelum ujian, baru kemudian ya buka, dipikir Doraemon begitu ya bisa langsung masuk gitu. Ya kan? Nah, itu contoh, ya kan, banyak sekali mahasiswa sendiri, ya kan, tidak bisa mengatur waktunya, tidak punya manajemen waktu, ya kan, tugas telat terus ngirimnya, ya kan, over deadline terus, ya kan, kan itu pasti mengatur dengan nilai dan semuanya. Ini contoh saja, contoh kecil aja, ya kan, tidak bisa mengatur. Aku harus buat, ya kan, tugas ini, ya, dan aku harus kumpulkan kalau bisa seminggu sebelum deadline, ya. Itu kan menunjukkan sesuatu sebetulnya siapa kita, begitu loh, bahwa kita ini orang yang bisa ngatur waktu, kita ini bisa apa namanya, punya tujuan, punya target, begitu ya, dalam kehidupan ini. Nah, lihat, banyak orang seperti itu, terutama juga ketika dalam bekerja, ya kan, bekerja ngasal, ya kan, tidak punya tujuan, tidak punya passion. Apalagi di dalamnya kemudian tidak ada integritas, tidak ada kejujuran, ya kan? Itu semuanya sebetulnya terpupuk atau terbangun. Ya, orang yang ditangkap KPK itu yang mencuri ratusan miliar itu dulu mungkin kecil, ya, ngambilnya cuma 5.000, 2.000 di kantong papanya mungkin. Tapi kemudian tidak terdidik dengan baik kan, sampai kemudian ilmunya bertambah-tambah. Kalau dulu 1.000, sekarang ratusan miliar. Nah, jadi teks Alkitab itu sebetulnya lebih menekankan kepada kerajinan. Usaha keras. Ya, usaha keras, kerajinan. Nah, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tuh haruslah jadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang bekerja keras, ya kan, orang-orang yang tidak boleh malas, ya, tidak boleh malas. Ketika orang malas, ya pasti dia akan jatuh miskin. Itu sudah pasti. Iya, pasti. Nah, seperti itu loh. Jadi, kita tidak stressing dulu. Kita nggak ngomong dulu kekayaan. Karena kekayaan itu akan mengikuti. Ya, itu akan mengikuti sedikit banyak. Ya kan, sedikit banyak. Berapa yang Tuhan berikan, itu akan mengikuti. Tapi, dasarnya ini loh yang paling penting, bahwa setiap kita ini harus jadi orang-orang yang rajin. Rajin belajar. Ya, rajin belajar, rajin bekerja. Sesuatu yang baik kita harus rajin. Sesuatu yang tidak baik kita tidak boleh. Iya. Berarti kita nganggapnya ini kekayaan ini nanti seperti bonus saja ya, yang hasil dari usaha kita. Kan pasti mengikuti secara sendirinya kalau dari yang disampaikan oleh Ko Antoni. Kalau kita memandangnya dalam konteks ekonomi atau uang, ya kan. Stressing kepada akarnya, stressinglah kepada kerajinan, rajin. Semua kan mengikuti, ya, banyak sedikit itu bukan hak kita. Nah, ini dia. Jangan banding-bandingkan. Seringkali kita sering banding-bandingkan kan.
Rumput Ya, tetangga kenapa? lebih hijau. Iya, kenapa aku cuma segini? Kenapa aku ndak seperti itu, ya kan? Iya. Aku kok kayak ini, aku kok nggak kayak itu. Padahal Mm-mm. kita lupa, ya kita punya salibnya sendiri, orang lain punya salibnya sendiri, Betul. ya kan? Orang yang kita anggap tuh wah luar biasa, mungkin hutangnya di bank itu sudah puluhan miliar dan dia bingung bagaimana bayarnya, betul nggak? Iya, Kelihatannya di luar enak, tapi kita kan nggak tahu dalamnya, betul ya ya. kan? Iya. Mungkin ya apa namanya, kalau kita yang mungkin menganggap diri kita punya lebih sedikit daripada orang yang kita lihat itu, ya salib kita berbeda daripada orang itu. Nah itu kan semua orang tuh punya punya apa namanya ketentuan Tuhan masing-masing. Yes. Mm-mm. Ya, Iya. tapi satu sisi juga saya harus ingatkan, kita tidak boleh punya sikap fatalisme. Maksudnya apa? Hmm. Ya, tadi ya sudahlah, segini yang memang Tuhan anugerahkan segini, sudahlah terima apa adanya, inilah takdir hidupku. Iya. Itu sih namanya balas, ya kan? Nah, kembali lagi kan, itu namanya balas, nggak mau berusaha, tapi mengambil firman, menjustifikasi kemalasannya dengan pakai firman. Nah, itu yang banyak sekali kita lakukan di sana. Iya, iya, iya. Harus Oh, seimbang lihat. iya. Wow, luar biasa. Wah, salam sapa-sapa dulu, ada aku Frankie Kuncoro. Shalom ku. Ah, oh ya itu Frank, iya. Ya. Oke. Nah, Sahabat kita. ya. Untuk membahas lebih lanjut lagi. Nah, saya nemu ayat Yohanes 10 ayat 10 ini. Ini kan konteksnya gembala yang baik ya, perikopnya gembala yang Ya. baik. Nah, tapi kan kadang sering diartikan. Saya bacakan dulu ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ini kan Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini kan seringkali Ya. kita salah artikan juga kata kelimpahan ini. Nah, menurut Ko Antoni apa penjelasan Ya. dari ayat? Ya, jadi memang ya kebutuhan kekristenan hari ini adalah untuk kembali go back to the Bible. Yes. Tapi go back to the Bible itu bukan Bible teks-teks Alkitab yang dimakna-maknai sendiri, diarti-artikan sendiri sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan ya aku dapatnya begini kok. Nah, ini susah nih, Iya, ya kan? iya, iya. Kita nih orang Pentakosta karismatik ini harus hati-hati dengan ini, ya kan? Aku dapatnya seperti ini. Apalagi kalau kita punya pengikut, ya semuanya akan ngikuti apa yang kita omongkan, tapi belum tentu itu kebenarannya. Iya. Nah, kebutuhan kita adalah untuk kita betul-betul memahami firman Allah ya di dalam konteksnya yang sesungguhnya, dan salah satunya adalah konteks dari teks itu sendiri, dalam teks asli itu sendiri. Nah, puji Tuhan kalau kita memang sekarang ini ya semuanya kan zaman teknologi seperti ini ya, digitalisasi. Orang untuk tahu bahasa asli Alkitab ya secara sederhana saja tidak perlu harus masuk ke sekolah Alkitab, ya kan? Iya, ada ya, aplikasinya. Kalau memang lain kalau memang Tuhan arahkan, memang Tuhan panggil secara khusus, memang harus menempuh pendidikan itu secara khusus berbeda, seperti kita mungkin, ya kan? Tapi sekarang ini kan banyak. Nah, ayo dong, kita punya sedikit usaha untuk apa? Untuk coba melihat sebetulnya ayat itu maksudnya apa. Nah, kata kelimpahan itu ya di dalam teks Yohanes 10 ayat 10 itu ya di sana dipakai dalam teks Yunani dipakai kata soe. Nah, soe itu artinya apa? Soe itu artinya makna kehidupan di dalam Kristus, makna hidupnya. Karena ada dua kata hidup kan? Bios dan soe. Bios itu adalah hidup yang biologis, hidup yang natural ini loh. Yang natural ini itu bios. Tapi kita di sana tidak pakai kata bios. Injil Yohanes tidak pakai kata bios tapi soe, yang artinya adalah makna hidup di dalam Kristus. Ada makna hidup di dalam Kristus. Jadi ketika Yesus berkata bahwa aku memberi hidup dan hidup di dalam kelimpahan, itu bukan di dalam maksud keuangan sebetulnya. Tapi kalau engkau hidup di dalam aku di dalammu, itu kita bisa lihat ya dalam jalinan konteks pasal-pasal sebelumnya, setelahnya, dan semuanya. Maka hidupmu itu pasti berharga, hidupmu itu bermakna. Jadi orang kalau punya Yesus, hidupnya bermakna. Ada arti dalam kehidupan. Orang kalau punya Yesus nggak akan bunuh diri, mikir aja kagak. Ya kan? Kenapa?
Karena orang kalau punya Yesus betul-betul, dia akan bisa melihat bahwa kehidupannya ini sangat-sangat berharga. Kehidupannya ini sangat-sangat mulia. Dan dia akan gunakan kehidupannya itu dengan betul-betul semaksimal mungkin untuk mencapai dan meraih yang terbaik Iya. dengan penuh kerajinan. Ya. Jadi karena dia tahu bahwa hidupku ini bermakna. Ada makna hidup di dalam Kristus. Orang yang punya Yesus, hidupnya tidak bermakna. Bisa mungkin kaya, bisa mungkin mencapai titel, gelar yang tertinggi, ya kan? Bisa mungkin bisa ini dan itu, ya kan? Secara duniawi, ya. Tapi betulnya orang yang tidak punya Yesus tidak ada makna dalam kehidupannya. Itu loh yang dimaksudkan dari kata kelimpahan di sana. Parahnya orang-orang yang mengkhotbahkan ini dan kemudian diarahkan itu kepada keuangan, betul nggak? Ya, betul. Seringkali seperti itu. Jemaat ini jadi akhirnya ikut miring juga. Kenapa? Ya karena yang mengkhotbahkan miring pesannya, akhirnya juga ikut. Namanya jemaat kan, Alkitab ngomong domba dengar suara siapa. Maka dari itu tantangan kita hari ini adalah para gembala, para hamba Tuhan adalah untuk kita mulai mengupgrade diri kita. Saya ngomong seperti ini menghakimi siapa-siapa, tapi untuk mendorong, ayo kita yang adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk sepenuh waktu, dalam arti untuk menggembalakan umat, kita harus mulai mengupgrade diri kita. Jangan berhenti sampai titik ini saja. Upgrade diri kita supaya kita itu semakin hari semakin mengenal firman dalam arti makna yang sesungguhnya, kita semakin lurus dan kita tuh semakin mengkhotbahkan dan mengajarkan kebenaran, the ultimate truth, kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang keluar dari kita, yang kita makna-maknai sendiri. Seperti itu. Nah, seringkali kan juga sebagai jemaat ini senangnya dengar yang khotbah tentang berkat dan berkat ya. Nah, untuk menanggapi hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat supaya kalau ada berkat tentang pengajaran, seringkali kan ya sedikit yang datang mungkin ya. Ya, ini kan jadi konsen kita juga. Nah, ini bagaimana kita bisa menyampaikan khotbah tentang berkat dan juga pengajaran ini bisa balance dengan baik. Jadi jemaat juga bisa mendengar dengan baik juga. Apa yang harus kita upgrade, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan maupun sebagai jemaatnya? Nah, kita lihat dari dua sisi ya, berarti ya. Kalau sisi pertama dari hamba Tuhannya dulu, ya kan? Kecenderungannya seperti ini. Orang kalau sudah belajar, tiba-tiba khotbahnya jadi kaku. Jadi kaku, harus sesuai dengan patro, dengan hukumnya. Jadi fleksibilitas, kehilangan daya imajinasi, kehilangan gaya, ya kan? Dan enggak, jangan seperti itu. Nah, ini juga sebuah masukan untuk orang-orang yang menyampaikan firman yang sudah belajar juga, ya kan, bahwa kontennya itu harus benar, ya kan, tapi cara penyampaiannya itu harus light, ya, harus praktikal, tetap harus praktikal, yang menjawab kebutuhan umat itu harus, ya kan, ya mengangkat teks asli dan semuanya itu di meja belajarmu, jangan di mimbar. Betul, gitu setuju. Ya, itu di meja belajar. yang begitu-begitu itu di meja belajar. Yang di luar ini, yang di mimbar ini adalah sesuatu yang light, sesuatu yang praktikal, ya kan? Deep tapi praktikal. Karena ada khotbah pengajaran yang praktikal tapi kemana-mana, begitu loh. Ya, yang saya sering sebut dengan, kalau saya ngajar ya, saya sering ngomong kepada para pengkhotbah itu harus deep practical preaching. Nah, deep practical preaching. Ya, khotbahnya itu ketika orang dengar itu praktikal, praktis, ya bisa diikuti, gampang diikuti, gampang dimengerti. Tapi orang tuh kayak makan main course begitu loh. Ini praktis kok kenyang ya aku ya, gitu loh. Ini oke, ini praktis tapi ya kulit luar, orang nggak kenyang. Cari makanan di sana sini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan seringkali seperti itu. Betul. Nah, memang ini perlu waktu, perlu para pengkhotbah ini perlu belajar, perlu sampai
mencapai titik itu, ya kan? Bagaimana secara simpel, praktikal menyampaikan, tapi deep, ya kan? Deepnya itu apa? Deepnya itu bukan lalu kemudian teks asli dibawa semuanya ke mimbar, enggak. Kebenaran praktis yang disampaikan itu ada kontennya begitu loh. Orang akan tahu kok ini makanan yang sangat mengenyangkan. Itu satu sisi. Yang kedua juga kalau dari sisi jemaat adalah mungkin waktunya untuk kita itu ya untuk tidak hanya menuntut khotbah-khotbah yang sifatnya hanya menyukakan telinga, ya kan, atau membuat kita itu hanya terbuai sementara, ya kan, terbuai sementara. Itu kan itu tidak akan berfaedah apa-apa untuk kita sebetulnya. Waktunya sekarang untuk jemaat itu mulai harus membiasakan diri untuk menerima satu khotbah atau pengajaran yang sifatnya adalah untuk berbicara tentang masuk ke dalam dasar-dasar kehidupan kekristenan kita. Ya kan, itu harus. Kenapa? Karena tanpa itu nggak bisa. Jemaat yang kuat itu adalah jemaat yang doktrinnya kuat. Tidak bisa disangkal lagi. Bukan jemaat, bukan gereja yang kuat, bukan karena ambience-nya bagus, bukan karena ininya oke, arsitekturnya bagus, ya kan, bukan karena musiknya oke, bukan karena ini dan itunya, bukan. Gereja kuat, jemaat kuat itu karena doktrinnya kuat, karena pengajarannya kuat. Karena firman yang disampaikan adalah firman yang betul-betul murni. Firman yang ada kontennya, bukan firman yang hanya motivational belaka. Awalnya suka orang dengar khotbah-khotbah pengajaran sifatnya motivational, ya kan? Awalnya suka, waduh, oke, senang, oke. Tapi lama kelamaan pasti bosen. Kenapa? Karena itu bukan main course itu loh. Mungkin itu appetizer, ya kan, dessert. Tapi yang ketika kita berkhotbah, ya kita harus ingat bahwa kita ini seorang chef. Chef itu Anda mau jadi chef biasa atau master chef itu ya tergantung Anda. Bagaimana engkau mengupgrade, mengembangkan dirimu. Gitu loh. Eventually, bahwa kita mempertanggungjawabkan semua yang kita khotbahkan, ya, dan kita mempertanggungjawabkan semua yang kita ajarkan itu kepada Tuhan. Nah, itu loh. Itu yang harus kita ingat sebagai seorang pengkhotbah. Wow, luar biasa ini. Nah, untuk menanggapi tentang berkat lagi, ini ada satu ayat juga nih, di 2 Korintus 8 ayat 9. Nah, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, seringkali kaya dalam hal ini nih, di ayat ini kan juga disalahartikan juga kalau asal comot. Padahal di ayat sebelumnya, di ayat ke-7 pun kan sudah dikatakan, kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, dan selanjutnya itu. Nah, tapi kalau kita asal comot ayat 9 aja, bisa jadi salah arti. Nah, kata kaya yang sebenarnya dalam bahasa asli yang Ko Antoni pelajari apa ini? Dalam hal ini. Makanya harus dilihat konteksnya ya. Tidak bisa satu ayat hanya diambil, hanya ayat itu satu, lalu kemudian sudah begitu loh. Nah, seringkali kita tuh memaksakan pemahaman kita masuk ke ayat itu loh, yang kita sering kalau di bahasa textbook kita di kampus tuh kan eisegese itu loh, ya kan. Masukkan pemahaman kita ke dalam teksnya. Yang kita harus lakukan sebetulnya kan exegese, mengeluarkan makna dari ayat itu, bukan memasukkan pemahaman kita ke dalam teks itu. Nah, coba secara sederhana ya, kalau Anda yang sedang bersama dengan kami secara sederhana mau lihat ini, ya kan? Coba perhatikan ayat pasal 8 itu loh ya, pelayanan kasih. Paulus tuh ngomong soal apa sih? Paulus kan sedang ngomong tentang jemaat di Makedonia. Kalau Anda perhatikan mana ayat 1, ayat 2, ayat 3, ya kan? Tuh, ini jemaat miskin loh. Ya kan? Jemaat miskin, ya tapi memberinya tuh luar biasa. Ya. Luar biasa. Kenapa? Karena kita harus ingat di sana juga dalam sejarah gereja itu Yerusalem itu mengalami kemiskinan, mengalami sebuah bencana, kelaparan waktu itu. Dan Paulus
Rasul Paulus waktu itu menggalang dana, ya kan, menggalang dana dari gereja-gereja yang dirintis ini untuk apa? Untuk membantu gereja induk mereka di Yerusalem itu. Iya. Gereja yang pertama di Yerusalem itu. Nah, sejarahnya kan begitu. Yes. Nah, Makedonia ini jemaat miskin, tapi luar biasa. Mereka tuh daya memberi mereka tuh luar biasa. Bukan cuma kerinduan, tapi mereka praktekan. Sekalipun mereka miskin, tapi mereka memberi dengan sangat luar biasa. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa orang tuh kalau mau memberi itu bukan karena dia punya atau tidak punya. Iya. Kan? Betul. Sekalipun tidak punya, orang kalau memang hatinya ingin memberi, dia pasti akan memberi. Iya. Tidak punya uang, dia beri yang lainnya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian ayat ini terus berjalan di ayat yang ke-7 tadi. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kayanya dalam hal apa? Jelas di sana itu sudah ditulis. Iya. Tapi seringkali kita ini nggak mau, gitu loh. Iya, betul. Kita maunya ayat tuh harus sesuai dengan maunya kita, ya, sesuai dengan pemahaman kita. Mauku pokoknya ayatnya harus ngomong soal duit, mau nggak mau, ya kan? Nah ini kan memaksakan. Akhirnya kita khotbah kita tuh agak memaksa, gitu kan ya? Yes, yes. Mau kita kalau mati soal uang dan akhirnya kita berakhir di mana? Akhirnya kita berakhir di akun-akun satir itu kan? Iya. Ini kita harus tahu sadari satu hal loh ya, bahwa kadangkala memang akun-akun seperti itu memang harus ada untuk mengingatkan. Iya. Ya saya tidak ini kalau mau jujur saya tidak pro yang begitu-begitu ya kan. Ada cara mungkin yang lebih bermartabat untuk mengingatkan, tapi tetap akan ada yang seperti itu. Kadang-kala saya pikir itu baik untuk mengingatkan kita bahwa kita ini dilihat oleh banyak orang loh. Iya, betul. Kita harus hati-hati. Yeah. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ajarkan. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, kita khotbahkan. Karena kita dinilai dekat jauh banyak orang yang sedang melihat dan menilai kita. Itu masalahnya. Yeah. Yeah. Nah, kita paksakan ini tentang uang, yang nggak cocok loh. Uang ini bukan tentang uang kok. Iya, betul. Ya kan? Apa kaya dalam hal apa? Jelas di sana ditulis, kamu kaya dalam hal iman, kamu kaya dalam hal perkataan, kamu kaya dalam pengetahuan, kamu kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Nah ini dia. Pengorbanan mereka itu untuk membantu itu nggak cuma teori, tapi itu dalam praktek. Betul-betul bisa disaksikan. Kamu kaya dalam hal apa? Kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ini gereja miskin, tapi pelayanan kasihnya luar biasa. Iya. Nah, ini yang harus kita contoh ya sebetulnya. Nah, kita harus memahami ayat ini dari sini. Nah, kemudian masuklah ke ayat yang ke-8 dan ke-9 itu. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Apanya yang kaya dulu? Ya. Ini bicara soal apa? Soal ini Rasul Paulus yang bicara dalam bahasa simbol sebetulnya. Sebagai seorang rabi, ya kan, bahwa Yesus ini kaya, tapi dia tuh miskin oleh karena kamu. Ini bicara soal apa? Kealahannya itu loh. Iya. Ya kan? Status kealahannya. Tapi dia turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia dan mati untuk kamu sampai tergantung di atas kayu salib. Itu maksudnya. Iya. Miskin dan kaya secara literal, bicara soal keuangan, uang dan aset dan semuanya, bukan. Ya. Supaya apa? Supaya sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, supaya kamu beroleh hidup dalam kelimpahannya, beroleh makna kehidupan ini. Ini korelasinya connected dengan Yohanes 10 ayat 10 tadi itu. Itu loh. Jadi ini bahasa simbol sebetulnya yang Rasul Paulus sedang katakan kepada jemaat di Korintus ini, karena untuk apa? Mengingatkan mereka tentang jemaat di Makedonia ini loh. Iya. Jadi ini bicara soal apa? Pengorbanan Yesus. Dia kaya, dia di dalam kealahannya. Tapi dia tidak menganggap kealahan itu
kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, betul? Betul. Itu kita Filipi kan, dan itu digemakan lagi oleh Paulus dalam kitab Filipi. Ini sangat-sangat connected, ya kan? Ada hubungan antar ayat ya di dalam Alkitab kita itu. Jadi seperti itu sebetulnya pengertian kayanya itu. Iya, nah jadi jangan asal comot, nah kita cocok-cocokkan kan ya. Jadi nggak dapat makna yang sebenarnya dari ayat Alkitab ini. Itu yang berbahaya. Iya. Nah, ketika berbicara tentang kaya juga, ini kan juga ada di ayat Matius 19 ayat 24 ya. Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini kalau diartikan kaya dalam hal materi, nah kita bisa jadi salah arti juga. Ya udah, nanti jadi miring ke ekstrim yang satunya. Jadi gospel yang kemiskinan itu, penderitaan. Nah, biar aku bisa masuk kerajaan surga, ya udahlah, nggak usah kaya-kayaan di dunia. Nah, akhirnya kan jadi ekstrim yang kiri. Nah, menanggapi firman Tuhan ini apa? Yang sebenarnya. Nah itu nah kita harus lihat juga konteksnya tentunya ya. Dari dalam satu perikop itu, ini kan ada orang muda yang kaya. Nah, tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi bahwa dia adalah seorang scribe atau ahli kitab, asistennya orang Farisi, dan dia dikatakan kaya, ya kan? Dia kaya. Nah, kita harus tahu bahwa pada waktu itu terjadi banyak sekali penyalahgunaan. Ya pada zaman Yesus hidup itu ya. Banyak sekali dosa keuangan, penyalahgunaan keuangan yang dilakukan justru oleh orang-orang kaum agamawan di sana. Kita masih ingat contohnya ketika Yesus porak-porandakan penjual-penjual di bait Allah itu semuanya. Itu kan itu tunjukkan ada sebuah ada sebuah, kalau saya boleh katakan, ada mafia di bait Allah. Ada praktek mafianisme di bait Allah pada waktu itu. Ya. Sama. Ya pada waktu Yesus hidup itu, ya orang-orang yang mengerti agama, justru pemuka-pemuka agamalah yang pertama kali mengingkari hukum-hukum agama yang mereka yakini itu. Mengapa? Karena mereka ngerti. Justru karena mereka ngerti, ya kan mereka tahu cara ngingkarinya bagaimana. Ini kan seringkali begitu. Betul. Ya kan? Justru orang yang paling ngerti agama seringkali berbuat yang kebalikannya. Seringkali kan begitu. Itu juga terjadi pada zaman Yesus. Dia kaya. Orang muda ini kaya. Ya kan, kayanya dari mana? Nah, itu yang kita harus lihat dari konteks yang lain, begitu, yang tidak ditulis di Alkitab ini. Dia kaya karena praktek-praktek itu. Yesus tahu. Ya kan, ketika Yesus ngomong, ya, ketika Yesus katakan kepada orang muda ini, Yesus sempat sitir 10 perintah Allah, bukan? Aseret Hadevarim. Ya, Aseret Hadevarim itu. Ya. Oh, tahu ini hukum moral. Aku sudah lakukan itu semuanya, bangga dia. Ya kan? Sudah bukan cuma dilakukan, tuh dihafal dari kecil, sudah hafal itu. Ya kan? Sudah masuk sekolah, Bet Sefer, Bet Midras, Bet Talmud, sudah ngerti itu, ya kan? Itu sudah aku sudah lakukan semuanya, 10 perintah itu, ya kan? Terus apalagi? Begitulah. Lalu Yesus menohok sesuatu, menohok kepada inti masalah hidup. Apa yang ada di hati orang ini? Sebetulnya itu. Yesus ngomong apa? Jual segala milikmu. Sebetulnya ahli kitab ini tidak pernah mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Yang dia cintai itu uang. Yesus tohok kepada masalah terbesar di dalam hati orang ini. Apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ada dalam pikirannya. Simple. Sama kayak ketika Yesus ketemu dengan wanita di sumur Yakub itu, di Yohanes pasal 4 kan? Yesus langsung tohok kepada masalah kehidupannya. Sama dengan orang ini. Ketika dia mendengar Yesus ngomong bahwa jualah segala harta milikmu, maka kemudian itu yang membuat dia akhirnya mundur, nggak mau ikut.
dia terlalu berat. Kenapa? Karena itulah, di sanalah hatinya berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kan? Iya. Karena memang itulah yang dia lakukan selama ini. Dan Yesus menohok, membuka kedoknya. Kamu boleh pintar beragama, ya, tapi cara hidupmu, kamu mengingkari hukum-hukum agama itu, dan kamu ambil untuk kepentingan dirimu sendiri. Ini peringatan besar untuk kita semuanya sebetulnya. Lalu Yesus ngomong apa di sana, ya kan? Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Ke lubang jarum daripada ada yang menafsirkan bahwa itu adalah pintu lubang jarum di Yerusalem. Apa ya? Sering kali Yesus ambil budaya-budaya pada waktu untuk menyampaikan maksudnya, ya kan, daripada orang yang kaya ini masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu seolah-olah Yesus itu menentang orang-orang kaya. No, bukan itu maksudnya. Bahwa yang melayani Yesus itu bukan cuma orang-orang miskin. Yang mendukung pelayanan Yesus itu banyak orang kaya loh. Ya kan, wanita-wanita yang melayani Yesus itu orang-orang yang berduit loh. Betul nggak? Betul. Jadi, orang kaya, orang-orang miskin secara keuangan tuh semuanya sama di mata Tuhan, semuanya juga melayani dan mendukung pekerjaan Allah. Iya. Ya. Nah, seolah-olah teks itu kemudian mengisyaratkan Yesus itu anti sama orang kaya. Tidak. Ya, yang dia tohok adalah orang ini kaya, orang muda tadi itu, ahli kitab itu, dia kaya tetapi dengan cara yang tidak benar. Nah, ini dia. Itu maksudnya. Iya. Orang kaya yang kaya, ya, yang menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Sulit masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena hatinya itu, saudara, di sana, hatinya tidak ada di dalam kerajaan Allah, hatinya ada di dalam harta. Dan bukankah itu masih relevan sampai hari ini? Ya. Bukankah itu masih terjadi sampai hari ini? Masih banyak sekali. Ya, bahkan di dalam gereja pun juga seperti itu. Ini kita harus akui begitu. Iya. Oleh karena itu kita perlu melihat satu teks itu dari konteks yang lebih luas supaya kita bisa melihat, oh ternyata ini yang disorot oleh Yesus, maknanya ini. Iya. Wow, luar biasa ini. Nah, tak terasa ini tinggal 10 menit lagi. Sangat seru kok. 10 menit ya? Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tema kita, apakah diberkati pasti kaya? Nah, penjelasan dari Ko Antoni apa ini? Apakah diberkati pasti kaya? Jelas jawabannya tidak. Iya. Tidak harus. Setuju. Tidak harus, ya kan? Yang penting satu tadi, kembali kepada apa? Rajinlah. Jadilah orang yang rajin. Yes. Ya. Jadilah orang yang rajin. Ya. Tidak boleh jadi orang yang fatalisme. Iya. Yang menyerah pada takdir. Ya kan, ya sudahlah, Tuhan kasih segini, ya sudahlah. Ya, nggak perlu rajin-rajin. Semuanya berkat Allah yang nanti miskin kaya, Tuhan yang usaha manusia tidak menambahinya loh. Itu sekali lagi salah. Makna firman ya. Itu asal comot ayat saja. Kita harus rajin, ini yang penting. Ya, rajin. Rajin dalam belajar, rajin dalam bekerja, rajin dalam segala sesuatu. Ya, tentu di sana ada kejujuran, integritas dan semuanya. Itu kita nggak usah pertanyakan. Ya, tapi kerajinan ini loh. Ya kan? Tapi banyak orang yang juga tidak punya Yesus juga rajin. Loh, memang. Iya. Kembali lagi, makna hidup yang sesungguhnya adalah ketika orang itu memiliki Yesus, kan begitu. Betul, ya kan? Ketika kita bicara soal kerajinan, ini yang penting. Ya, kita harus kembali kepada hal itu. Ayo jadi orang Kristen yang rajin. 20 tahun, 15 tahun yang lalu, ketika para pengusaha cari karyawan, pasang iklan di koran, ini saya masih ingat ya. Syarat pertama itu langsung ditulis sama Kristen. Betul nggak? Itu 10-15 tahun yang lalu. Kristen, lalu baru syarat pendidikan dan semuanya. Suatu saat saya iseng tanya kepada seorang pengusaha yang ada di gereja, Pak, kenapa kok pertama itu selalu Kristen? 10-15 tahun yang lalu, mereka beranggapan bahwa yang Kristen itu, kalau sudah Kristen itu pasti rajin, pasti punya integritas, pasti jujur, pasti semuanya. Itu 10-15 tahun yang lalu. Coba sekarang lihat di mana-mana. Tidak lagi dicantumkan syarat Kristen itu. Saya juga kemudian tanya kepada seorang pengusaha juga, dan saya tanya, kenapa Pak? Jawabannya sangat menohok sebetulnya. Ya kan? Dia jawab dengan jujur, bahwa ternyata nggak jaminan. Ternyata justru seringkali yang non-Kristen jauh lebih rajin, jauh lebih jujur daripada yang Kristen. Ini sebetulnya teguran untuk kita semuanya. Iya, betul.
ya, bahwa kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Ya, jadilah orang yang rajin pangkal kaya. Betul. Ya, seberapapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya, seberapa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita jadi orang matre. Betul, yes, setuju. Karena materi itu memang fana sifatnya di dunia ini. Saya tidak, itu tidak penting. Tidak. Tadi saya katakan ya bahwa kita tidak munafik. Betul nggak ya? Betul. Semua kita membutuhkan itu untuk hidup, uang. Ya, tapi uang bukan tujuan. Ya, uang itu alat dalam kehidupan, itu bukan tujuan. Ya, kembali kepada akarnya, yaitu kerajinan. Itu tadi. Wah. Nah, untuk sebagai anak-anak Tuhan ini ya, menurut Ko Antoni, bagaimana kita bisa memaknai arti berkat yang sebenarnya, arti kekayaan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita? Kan ini seringkali kita susah memaknai hal seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bicara, puji Tuhan aku diberkati, ini selalu berkata tentang materi dan materi. Nah, bagaimana kita bisa mengubah pengertian mereka supaya kita benar-benar mengerti arti yang berkat yang sesungguhnya? Nah, kita harus memahami bahwa hidup kita ini loh, sudah ada dalam berkat Tuhan sebetulnya setiap hari kok. Betul, yes. Ya kan? Berkat itu luas, apapun itu adalah berkat Tuhan. Sekalipun itu adalah hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini, itu adalah berkat Tuhan. Saya berani katakan ini, dan sudah waktunya untuk kita orang-orang Kristen mulai mendengar kebenaran-kebenaran yang kebenaran itu kelihatannya pahit awalnya, tapi itu obat yang akan membuatmu sehat dan sembuh. Betul nggak? Yes, betul. Ya. Apapun yang ada dalam hidup ini, kalau hari ini kita diizinkan sakit, itu berkat. Iya. Kalau kita diizinkan untuk bergumul dalam masalah keuangan hari ini, itu berkat. Iya. Kalau kita diizinkan bergumul dalam masalah keluarga, hubungan, contoh suami istri, anak, orang tua, menantu, mertua, dan semuanya, itu berkat. Yeah. Kalau hari ini kita masih diizinkan untuk bergumul, ya kan, tentang contoh apa sehari-hari lah ya, tentang bagaimana nih anak mulai akan masuk ke SMP atau ke SMA butuh uang, ya kan, itu berkat. Yeah. Bagaimana nih rumah mau habis kontrakannya, ya kan, butuh uang, itu berkat. Yeah. Bagaimana nih mau ambil rumah, uangnya masih kurang untuk DP, itu berkat. Pergumulan itu berkat. Iya. Ya. Ketika kita belajar memahami bahwa apa yang ada dalam hidup ini adalah berkat Tuhan, maka sebetulnya Tuhan sedang mengarahkan kita untuk kita menjawab secara jujur, apa sih tujuan hidupmu? Iya. Apa tujuan hidup? Ya, tujuan hidupmu itu apa sebetulnya? Iya. Apakah tujuan hidupmu itu uang? Ya. Iya. Karena ini akan menentukan segalanya, menentukan hati kita di mana, persepsi kehidupan kita itu apa, ya kan, dan semua. Apakah tujuan hidupmu itu aku? Yeah. Ya, kita sering menjadi seperti Yesus. Tapi sebetulnya tujuan hidup kita bukan untuk menjadi seperti Yesus, tujuan hidup kita bukan untuk merefleksikan Kristus, tujuan hidup kita bukan untuk memuliakan Kristus. Yeah. Tapi sudah yang lain. Nah, kita harus tanya itu dulu dalam hati kita, dalam hidup kita, sungguh-sungguh. Dan ada satu ayat yang sebetulnya saya mau share, ya. Yeah. Ayat ini bagus untuk memberikan kita sebuah keseimbangan cara pandang. Amsal pasal 30, ya. Iya, Amsal 30. Amsal pasal 30. Nah, kita lihat ayat yang ke 7, 8. Iya. 9. Ya, ini ya, 7, 8, 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, ya, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Waduh, ya kan? Yeah. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Yeah. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan berkata, siapa Tuhan itu? Nah, itu kan seringkali begitu ya. Iya. Orang kalau sudah kaya, lupa Tuhan, lupa Tuhan, ya. Siapa Tuhan? Semua kan karena aku dan semuanya. Ya, kita tuh selalu jatuh dalam titik ekstrim yang satu ke titik ekstrim yang lain. Iya. Atau sebaliknya, kalau aku miskin, aku mencuri, mencemarkan nama Allahku. Nah, ini dia. Ini ekstrim yang satu. Iya. Ya.
ngutang kemana-mana, lupa bayar. Iya. Ya kan? Sekarang nih, yang ngutang ini kan, orang yang dihutangi itu lebih melas-melas gitu sampai minta kan, daripada Iya. orang yang ngutang ya. Iya. Ini kan dunia sudah kebalik-balik ini. Yang ngutang garang daripada yang menghutangi. Mengutangi. Iya. Kan seperti itu. Ya, jadi bagaimana persepsi hidup kita? Apa persepsi hidup kita sebetulnya? Alkitab jelas di sini dikatakan, sudahlah Tuhan, aku nih janganlah dua-duanya. Iya. Semua itu ada dalam kehendak-Mu, dalam kedaulatan-Mu. Ya kan? Jangan buat aku miskin sehingga aku mencemarkan nama-Mu, minta-minta ke sana kemari. Ya kan? Nah, ini Iya. yang tadi sempat kita ngomong soal teologi abad pertengahan itu ya. Iya. Pemuka-pemuka agama yang minta-minta ke sana kemari, semakin miskin semakin rohani katanya. Siapa bilang? Iya. Ya kan? Buktinya tuh enggak tuh, saya banyak menemukan banyak miskin yang enggak rohani malah membuat batu sandungan sana. Tapi sebaliknya juga. Ya kan? Makin kaya makin rohani. Belum tentu juga. Belum tentu, iya. Tambah banyak juga orang tambah kaya tambah lupa Tuhan. Iya. Nah, sebaiknya pun hari ini kita boleh banyak, kita boleh sedikit apa yang kita punya, kita tetap ingat Tuhan. Iya. Ya, sambil kita terus rajin, terus berusaha, ya, terus bekerja dengan baik, menyertakan Tuhan. Ya, percayalah berkat Tuhan itu alamatnya jelas, nggak akan lari kemana. Betul, ya, setuju. Kalau ada bagianmu ya bagianmu. Ya, kalau itu bagian orang lain jangan ini. Bukankah tuh Asyar Mutebarim tadi 10 perintah Allah juga ngomong begitu, jangan ingini milik sesamamu kan? Iya. Percayalah, kalau engkau rajin, ya kerja keras, rajin, belajar keras, belajar rajin, berkat itu akan mengikuti, nggak akan salah alamat. Yes, amin, amin. Tunggu waktunya. Yeah, ya. Tapi apa bentuknya semuanya itu hak Tuhan, prerogatif Tuhan, bukan kau yang tentukan, bukan kau yang kendalikan Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yes, boleh. Oke. Thank you, Go. Waktunya sudah hampir habis. Sangat luar biasa penjelasan malam hari ini. Thank you buat kesempatannya. Nggak terasa. Terima kasih buat waktunya, buat penjelasannya malam hari ini. Sangat memberkati kita. Iya, terima kasih juga. Sudah di Aris. Iya, mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya. Of course. Iya. Di sisa waktu bisa didoakan, Go. Kurang lebih 1 menit. Oke. Iya. Ya, kita berdoa ya. Iya. Terima kasih hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau membangun persepsi kehidupan kami, bahwa yang ada di hati kami adalah Engkau, mengikut Engkau seumur hidup kami, dan jadikan kami juga Tuhan sadar bahwa kami sebagai orang Kristen harus kami jadi orang yang rajin, tidak boleh malas, rajin belajar, rajin bekerja, rajin berusaha, selalu berjuang dalam kehidupan kami, sebab kami tahu berkat Tuhan tidak akan pernah salah alamat, berkat Tuhan akan sampai kepada kami tepat pada waktunya dalam bentuk yang tepat. Bukan karena kami memaksakannya, tapi semuanya itu karena Tuhan yang tentukan. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak mau lagi main-main ayat dan menjustifikasi kemalasan kami, tapi kami hari ini mau bertobat sungguh-sungguh, kami yang menyaksikan bersama-sama, dan kami mau jadi orang-orang yang rajin. Kami yang bekerja, kami mau rajin, kami mau melayani, kami harus juga rajin. Kami yang melayani, kami harus semakin baik, kami harus semakin banyak belajar firman, supaya kami tidak salah dalam berkhotbah, kami nggak salah dalam mengajar. Supaya yang kami ajarkan, kami khotbahkan adalah betul-betul firman yang murni, yang benar. Bukan yang kami makna-maknai sendiri. Terima kasih, biar Engkau membangun hidup kami dalam kebenaran. Berkat-Mu atas kami semuanya. Kami mengasihi-Mu dan mencintai-Mu. Di dalam